Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga semangat kalian semakin membara dan guru adalah seorang yang mendidik muridnya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Guru juga mengajarkan kita sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita di kemudian hari atau sebagai bekal hidup. Jika berbicara seorang guru, maka kita akan selalu berpikir ada beberapa orang hebat yang mengajarkan sesuatu di dunia One Piece. Mulai dari Raja Kegelapan atau si Abah Rayleigh hingga si Abah Garp. Kita tahu bahwa Abah Garp selalu bercita-cita untuk menjadikan keluarganya atau muridnya menjadi angkatan laut yang hebat seperti dirinya. Namun apa daya, yang dilakukan sebaik apapun oleh si Abah Garp selalu gagal. Belakangan ini yang sangatlah luar biasa adalah terungkapnya masa lalu dari Mamang Dragon, atau lebih tepatnya anak dari si Abah Garp sebagai pasukan angkatan laut. Dragon adalah angkatan laut di masa muda yang langsung dididik oleh si Abah Garp. Kita juga melihat seberapa kerasnya didikan Abah Garp ini menjadi angkatan laut. Bayangkan saja jika cucunya Luffy saja sudah sekeras itu, apa jadinya jika Mamang Dragon di usia muda atau dididik oleh si Abah Garp. Kita semua sudah tahu bahwa Mamang Dragon keluar dari angkatan laut bukan karena soal gaji yang sering dipotong ataupun atasan yang selalu pepolotot, tetapi Mamang Dragon keluar karena mengetahui sesuatu, atau lebih tepatnya diberikan kesadaran bahwa angkatan laut atau pemerintah dunia tidak ada keadilan sama sekali. Mamang Dragon melihat dan merasakan sisi buruk dari pemerintah dan tahu hal tersebut bukanlah sebuah kebenaran atau yang bisa kita salah wae deh. Mamang Dragon melihat dan merasakan sisi buruk dari pemerintah dan tahu bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kebenaran atau yang bisa kita sebut sebuah keadilan. Yang dikatakan bahwa pemerintah melindungi dunia dengan dalih sebuah perdamaian adalah sebuah kewadulan atau kebohongan besar. Yang jelas para pemerintah mementingkan keberlangsungan organisasinya sendiri bersama partai-partainya. Di sini juga bahwa Mamang Oda mengetahui atau sadar bahwa Tenryubito hanyalah sampah saja dan berbuat seenaknya. Kaum naga langit hanya mempermainkan manusia seperti hewan dan tidak peduli mereka tewas ataupun kelelahan karena diperbudak oleh mereka. Si anjing kaum naga langit hanya mementingkan sebuah harta dan kebutuhan mereka terpenuhi. Mereka percaya bahwa diri mereka adalah keturunan langsung dari 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia. Mereka juga melakukan apapun terhadap manusia seenaknya, bahkan membunuh sekalipun. Lain halnya dengan diri mereka yang jika tersentuh atau tersakiti oleh manusia biasa atau kalangan bawah, tidak tanggung-tanggung mereka bisa saja dengan instan memanggil sebuah basterka ke tempat tersebut dengan instan tanpa persetujuan dari pihak manapun. Maka di sini Mamang Dragon memutuskan untuk berhenti atau lebih tepatnya mengkhianati pemerintah dunia. Kita juga mengetahui bahwa pemerintah tidak adil atau Garp pun sadar atas hal tersebut. Tetapi mengapa Garp selalu memaksa anaknya atau keturunannya untuk menjadi angkatan laut? Memang dari sisi angkatan laut juga bisa mengetahui adanya Sword, tetapi selama hal tersebut masih di bawah pemerintah dunia secara langsung, maka sama saja dengan bohong atau wadul. Apapun yang mereka lakukan, pemerintah dunia akan mengetahuinya dari dalam. Beda halnya dengan keluar atau menjadi pasukan revolusi atau bajak laut. Kesalahan si Abah Garp adalah tidak menerima dengan lapang dada bahwa pemerintah dunia tidak adil dan Garp pun tidak mau meninggalkan Marine. Entah karena kecintaannya Garp terhadap Marine atau karena Garp memiliki tujuan sendiri untuk mengkhianati pemerintah dunia dari dalam. Jika si Abah Garp adalah sumber informasi untuk pasukan revolusi, maka akan sangat menarik. Dan itu juga bisa menjadi acuan mengapa Dragon selalu lolos dari pasukan angkatan laut yang ingin mengejarnya. Di sini Dragon selalu selangkah lebih cepat dari angkatan laut atau Marine. Ketika Marine ingin menyerang, Dragon sudah mengetahui tujuan Marine tersebut. Entah karena si Abah Garp ini memberikan informasi kepada Dragon secara diam-diam, atau memang karena intelijen atau jaringan Dragon yang lebih luas soal informasi dibandingkan angkatan laut itu sendiri. Yang jelas di sini si Abah Garp gagal dengan tujuannya menjadikan politik Marine secara dinasti atau keluarga, karena tidak satupun dari keluarga Garp yang meneruskan tekadnya dari Garp sebagai angkatan laut atau Sword itu sendiri. Satu-satunya harapan dari Garp adalah Aokiji. Namun kita juga tahu bahwa Mamang Aokiji keluar dari Marine. Belum jelas dan belum diketahui apa rencana dari tujuan Aokiji masuk ke dalam bajak laut Kurohige. Dan yang terbaru adalah sekarang si Abah Garp itu sendiri melawan Aokiji di pulau bajak laut, hingga si Abah Garp sekarang belum diketahui kabarnya setelah kalah. Si Abah Garp bisa saja mengorbankan dirinya untuk siapapun atau angkatan laut muda. Namun yang jelas didikan si Abah Garp terhadap keluarganya adalah sebuah kegagalan mutlak. Garp ditinggalkan oleh semuanya dan hanya tersisa adalah murid barunya dari Sword itu sendiri seperti Koby, Helmeppo, Hibari dan yang lainnya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas.
Ya jadi seperti itulah menurut saya karunya oge si Abagap ieu teh dedeh teuing gitu ya. Tujuan si Abagap melatih si Dragon teh agar sekuat si Abagap dan menjadi angkatan laut yang hebat gitu. Tapi selalu gagal gitu, dan mencoba begitu pun selalu gagal. Entah karena didikan sigapnya yang terlalu keras kepada si Dragon hingga menciptakan pemikiran yang berbeda dengan si Abagap karena tidak ada keadilan di Marine. Karena di sini teh saya teh berpikir bahwa si Abagap ini teh kuat, tapi si Abagap nggak sadar bahwa di pemerintahan teh nggak ada keadilan gitu. Kenapa si Abagap ini udah sadar nggak ada keadilan tapi masih tetap mau di Marine gitu? Atau tujuan si Abagap ini teh ingin menghancurkan Marine dari dalam atau gimana gitu? Cukup menyedihkan gitu. Sekarang kan anaknya yang dididik oleh si Abagap malah jadi pasukan revolusi, ingin melawan secara tidak langsung melawan si Gap itu sendiri gitu. Kalau misalkan si Abagapnya di Marine kan otomatis kalau misalkan si Dragon menyerang Marine otomatis si Gap juga harus turun tangan gitu. Nggak mungkin diem aja gitu. Cuman lihat doang kan nggak akan mungkin. Kalau misalkan dibawa ke pemerintahan otomatis kalau disuruh pemerintah untuk bertarung ya tetap bertarung gitu, kecuali akan mengkhianati di tempat tersebut gitu. Kalau misalkan si Dragonnya nyerang terus ada si Abagap dan si Abagap disuruh bertarung melawan anaknya, otomatis di sini pilihan si Gap mengkhianati pemerintah dunia dan mati sebagai kesatria atau melawan si Dragon itu sendiri gitu menurut saya. Tapi opsi yang cukup baik dari saya mah adalah si Abagap ini teh cukup tinggi kan jabatannya, bisa jadi informasi untuk si Mamang Dragon gitu. Kalau misalkan ada penangkapan atau penyerangan seperti di pulau si Dragon itu Kamabaka gitu ya, kalau nggak salah Kamabaka gitu. Kalau ada penyerangan ke Kamabaka kan otomatis si Gap ini teh tahu gitu akan ada penyerangan, otomatis bisa menghubungi si Mamang Dragon dengan Denden Musi atau semacamnya gitu menurut saya. Jadi informasi dari dalam, dan saya juga cukup curiga kenapa si Mamang Dragon ini teh lebih selangkah lebih cepat dari Marine gitu. Kalau ada penyerangan atau penangkapan si Mamang Dragon itu udah tahu gitu. Apakah karena intelijennya atau gimana gitu, atau informasi dari angkatan laut itu sendiri atau SWORD gitu. Jadi di sini menurut saya mah apakah SWORD ini bekerja sama dengan pasukan revolusi atau enggak? Kalau misalkan enggak, apakah tujuan SWORD ini sama dengan tujuan pasukan revolusi? Kalau pasukan revolusi kan ingin menghancurkan pemerintah dunia. Nah, kalau misalkan SWORD ini akan menghancurkan Marine atau yang di Marine gitu, Marine yang disuruh sama pemerintah dunia gitu. Ngerti nggak gimana ya ngejelaskan? Susah tanpa skrip. Ya tujuannya teh menghancurkan Marine dari dalam gitu. Jadi menghancurkan orang-orang jahat seperti Akainu, Kizaru gitu dan yang lain-lain gitu. Jadi SWORD ini kan berbeda gitu dalam satu tempat tapi berbeda dalam satu organisasi yaitu Marine, tapi berbeda tujuan gitu dan berbeda keadilannya juga gitu menurut saya teh. Cuman di sini saya cukup bingung kenapa si Abagap ini teh kalau udah tahu nggak ada keadilan nggak mau keluar dari Marine. Itu sangat membingungkan, membagongkan, liar anjir. Saya berpikir kenapa gitu si Abagap nggak ada penjelasannya gitu, nggak ada penjelasan langsung kenapa si Abagap itu masih tetap menahan gelarnya gitu. Waktu si S3 dieksekusi si Gap cicing gitunya ngeluh nungguan si S dieksekusi. Sebelum si Luffy nyerang kan si Abagap ini baru bergerak gitu. Teh naon gitu si Abagap itu rek naon gitu cikurang mah. Rek ribut sekalian. Kalau misalkan mau kekeh si S dieksekusi ya udah atuh bantai aja sama si Abagap semuanya gitu kalau misalkan benar-benar mah. Tapi kan di perang Marine pun kita juga tahu si Abagap ini cuman diem aja gitu sampai kasih Marco terbang baru ditonjok sama si Abagap gitu, dibabuk si Marco nepi ka Murag gitu. Baru diperlihatin gitu. Jadi saya cukup bingung gitu. Keadilan teh mana, absolut dan yang satu lagi teh lupa lagi. Ya pokoknya itulah, tapi itu cuma teori lah. Gak usah dipercaya dan gak usah terlalu serius lah sama saya mah ya. Dengan cara saya sendiri banyak yang nanya sih atau kumaha gitu, bilang bahasanya aneh gitu ya. Saya mah seperti ini gitu, beda dengan yang lain. Saya mah bahasa sehari-hari aja lah, nggak pakai bahasa baku gitu. Jadi kayak podcast gitu. Kalau yang pertama kan itu mah pakai skrip. Yang kedua dari pendapat saya sendiri tanpa skrip gitu, ngomong secara langsung kayak gini gitu. Ya ngobrol sendiri lah, ngomong sorangannya, tapi tujuannya ngobrolnya sama kalian gitu. Nah pendapat kalian kayak gimana? Saya tuh punya pemikiran, terus kalau misalkan dibuat video, nah pendapat kalian kayak gimana? Kalau misalkan saya salah ya nggak apa-apa gitu, tulis aja kesalahan saya apa gitu di kolom komentar. Saya mah bukan so tahu atau kayak channel-channel yang lain, beda lah saya mah ya. Ya udahlah, karena saya geus garing gitu ti korok, hayang udud, hayang ngopi, hayang modal oge ieu teh geus ngoprotcast hangta tadi salah wae ngarecord. Ya udahlah, salam sejahtera, asin, peda, tempe, tahu, jengkol, kerupuk, sambal, tarasi, goodbye, dadah.